Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kami memujinya dan kami minta tolong kepadanya dan kami minta ampun kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Kami berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kami dan dari keburukan amal-amal kami. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah beri petunjuk, maka tidak ada yang bisa menyesatkannya. Fala hadiyalah. Begitu pula barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar melainkan Allah. Dialah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya. Dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan juga utusannya. Hadirin hadirat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kita kepada Allah Tabaraka wa ta'ala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semuanya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan, sehingga kita bisa berkumpul di majelis yang Allah cintai ini. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa memberi petunjuk hikmat. Naam, hadirin, insyaallah kita akan kembali mengkaji kajian kita kitab Syarah Hadis Umdatul Ahkam. Hadis yang ke-58. Perhatikan. Hadis yang ke-58. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza sta'dzanat ahadakum imra'atan fil masjid, fala yamna'ha." Artinya dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi sallallahu, beliau bersabda, jika salah seorang di antara kalian dimintai izin oleh istrinya untuk datang ke masjid, fala yamna'huma, maka kalian wahai laki-laki janganlah mencegahnya. Apa maksudnya? Jika para wanita, para istri, apabila minta izin kepada suaminya atau mahramnya ingin ke masjid, fala yamna'ha, maka kalian janganlah mencegahnya atau melarangnya. Jangan kalian mencegahnya atau melarangnya. Qala faqala Bilal ibnu Abdullah, kemudian Abdullah bin Umar berkata, lalu Bilal bin Abdullah berkata, wallah lanamna'hunna, wallahi lanamna'hunna. Kata Bilal bin Abdullah, demi Allah kami benar-benar akan melarang wanita itu. Kata Bilal bin Abdullah, demi Allah kami benar-benar akan melarang para wanita itu untuk ke masjid. Qala fa aqbala alaihi Abdullah fasabbahu syabban sayyi'an. Kemudian perawi hadis berkata, lalu Abdullah mendatangi Bilal, yaitu anaknya. Kemudian Abdullah mendatangi Bilal, yaitu anaknya. Fasabbahu syabban sayyi'an, lalu mencelanya dengan celaan yang buruk. Yaitu Abdullah bin Umar ini menyampaikan hadis Sallam, apabila wanita minta izin kepada kalian ke masjid, kalian jangan melarangnya. Dia kata Abdullah. Kemudian Bilal anaknya mengatakan, demi Allah aku akan mencegah mereka.
Maka Abdullah mendatangi Bilal itu anaknya, mencelanya dengan celaan yang buruk. Kata perawi hadis, aku tidak pernah mendengar celaan kepadanya artinya aku tidak pernah mendengar celaan seperti itu yang sangat buruk. Abdullah mencela Bilal yang mana celah itu tidak pernah oleh perawi tersebut. Faqala ukhbiruka an sallam wa taqulu wallahi la namna'hunna. Kata Abdullah, aku mengabarkan kepadanya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun engkau justru mengatakan demi Allah, aku benar-benar akan mencegahnya. Hadis ini yang pertama, larangan bagi laki-laki mencegah para wanita datang ke masjid. Kemudian Bilal menentangnya dengan sumpahnya, dengan mengatakan demi Allah aku akan melarangnya, artinya gak usah ke masjid. Maka Abdullah pun marah, ya. Kenapa marah? Karena menyampaikan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dibantah dengan apa? Dengan pendapatnya. Ini maksud dari sini. Sehingga Abdullah marah. Marahnya sebabnya apa? Hadis Sallam ditentang dengan pendapatnya. Nah, perhatikan, langsung aja kita bahas, yaitu kesimpulan hadis. Al-istihbabu al-izni lil mar'ati lis-shalah fil masjid idza talabat dzalik. Yaitu anjuran mengizinkan wanita sholat di masjid, yaitu anjuran mengizinkan wanita sholat di masjid jika dia memintanya. Artinya Pak, apabila ada perempuan atau wanita atau istri yang minta izin ke masjid, maka kita harus mengizinkannya dan suami tidak boleh melarangnya. Berdasarkan Rasulullah, la tamna'u nisa'akumul masajida idza sta'dzanakum ilaiha. Kalian janganlah menghalangi istri-istri kalian untuk ke masjid jika mereka meminta izin kepada kalian, maka izinkanlah. Yang kedua kesimpulannya, anna jawazal izni laha ma'adami zaniyah ma'adami zina wal amni minal fitnah kama sahhat bidzalikal ahadits. Yang kedua, diperbolehkan wanita datang ke masjid. Diperbolehkan wanita datang ke masjid dengan catatan tidak mengenakan perhiasan, wal amni minal fitnah, dan aman dari fitnah. Itu wanita ketika hendak ke masjid harus diperhatikan. Yang pertama, jadi ke masjid ini hendaklah menggunakan hijab dengan sempurna. Wanita hendaklah menggunakan hijab dengan sempurna ketika keluar rumah. Ini penting, perlu diperhatikan. Harus menggunakan hijab yang sempurna. Harus menggunakan pakaian wanita muslimah. Harus menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Sebagaimana yang Allah firmankan, ya ayyuhan nabi, wahai nabi, kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin. Katakanlah kepada istri-istrimu dan juga anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang-orang mukmin, yudhrina 'alaihinna min jalabibihinna. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Artinya wanita ke masjid harus ditutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangannya. Dan juga Nabi sabda, al-mar'atu 'auratun. Al-mar'atu 'auratun, wanita adalah aurat. Wa innaha idza kharajat min baitiha, apabila wanita keluar dari rumahnya, istashrafaha syaitan,
maka syaitan akan menghiasinya. Di sini mengatakan al-mar'atu aurah, sesungguhnya wanita itu aurat. Kapan wanita ketika keluar rumah harus berhijab, memakai busana muslimah, busana yang syar'i. Kalau memakai kerudung, ya harus menutupi dada. Nah, jangan memakai kerudung, ya jilbab itu yang seperti apa? Kayak pocong. Iya, ditutup sedikit, apalagi pakai segitiga yang masih nampak dadanya, ini nggak boleh. Nah, maka wanita manapun yang tidak menutup auratnya ketika keluar rumah, maka dia tidak akan mencium bau surga. Wanita keluar rumah berpakaian yang tidak menutup auratnya, tidak sempurna, maka diancam tidak akan mencium bau surga. Sebagaimana yang Nabi sabdakan di hadis sahih riwayat Muslim, qala sallallahu sinfani min ahli nar lam arahuma. Ada mengatakan, aku melihat ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku melihatnya. Yang pertama adalah qaumun ma'ahum siyatun ka'adnabil baqar yadribuna bihan nas. Yang pertama adalah suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi, yang mana cambuk itu digunakan untuk memukul manusia. Yang kedua, wanisa'un kasiyatu 'ariyatun ma'ilatun mumilatun usuhunna ka'amsalil asnimatil bukhril ma'ilah. Yang kedua adalah para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Nabi melihat penghuni neraka ada dua golongan yang Nabi belum lihat. Yang pertama siapa tadi? Orang yang pegang cambuk untuk menyambut manusia. Yang kedua adalah para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Apa maksudnya? Berpakaian tapi ketat, masih nampak sebagian auratnya. Kemudian berpaling dari ketaatan dan mengajak lainnya untuk mengikuti mereka. Kepala mereka seperti punuk onta. Nah, kepala mereka seperti punuk onta yang miring. Yaitu apa? Wanita memakai sanggul, nggak boleh, hukumnya haram. Nah, kemudian la yadkhulnal jannata wa la yajid rihaha. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan juga tidak akan mencium baunya. Wa inna rihaha latujadu min masiratin kada wa kada. Padahal surga itu baunya, harumnya tercium selama perjalanan sekian dan sekian. Ini hadisnya sahih riwayat Muslim. Dan juga disebutkan dalam lain disebutkan bahwasanya surga itu aroma wanginya, harumnya bisa dicium dari jarak 500 tahun perjalanan. Tapi wanita yang berpakaian telanjang, yaitu berpakaian tapi enggak untuk auratnya, dia tidak akan masuk surga. Bahkan mencium baunya surga aja tidak. Kalau nyium aja tidak, bagaimana akan masuk surga? Maka perhatikan wanita ketika hendak ke masjid aja harus tutup auratnya. Lalu bagaimana keluar rumah untuk tujuan yang lain? Maka apa? Lebih harus ditutup auratnya. Nah, kemudian ini juga PR buat siapa? Buat siapa? Buat siapa? Iya, buat bapak ibu. Iya, buat orang tua yang punya anak perempuan, kewajiban untuk menyampaikan dakwah ini, dakwah menyampaikan tutup aurat, sampaikan kepada anak-anaknya. Didik mulai kecil sekarang, ditunjukkan, ditetapkan ya Islam benar-benar. Begitu pula yang sudah menikah, sampaikan ke istrinya. Hatta jemur pakaian pun di atas rumah yang tinggal, misalnya nih, harus juga untuk aurat. Kadang ada yang mudah-mudahan mentah-mentah rumahnya di atas untuk jemur, dia pakainya biasa pakai kemben aja. Tahu kemben enggak? Iya, naik ke atas kemudian jemur, nggak boleh.
Kenapa nggak boleh? Siapa tahu ada yang ngintip gitu kan? Wah, ada apa itu penampakan kan begitu? Ditutup, dinasihati. Nah, begitu pula yang rumahnya tepi sungai. Jangan mengizinkan anak perempuannya atau istrinya mandi di sungai, kasihan yang lewat kan begitu. Nambah dosa kan begitu. Nah, kemudian yang kedua, wanita ketika hendak ke masjid yang perlu diperhatikan yang kedua selain menutup auratnya, yang kedua adalah minta izin kepada suaminya. Kalau nggak punya suami, minta izin ke siapa? Ke orang tuanya. Nggak ada orang tua, ke siapa? Ke mahramnya. Nggak ada orang, ke siapa? Menikah kan? Nah, sebagaimana yang Nabi sabdakan, idza sta'dzanakum nisa'ukum ila masajid fa'dzanu lahunna. Apabila istri-istri kalian meminta izin kepada kalian untuk masjid, maka janganlah melarangnya, maka biarkan, izinkan. Ya, izinkan. Nah, karena sejak zaman dahulu para sahabiyah, yaitu sahabat perempuan, juga mendatangi masjid sebagaimana hadis yang pernah kita bahas pada pertemuan yang telah berlalu, itu kisah sahabiyah yang ikut sholat subuh. Tadi ada dalilnya. Nah, yang berikutnya yang ketiga, syaratnya adalah tidak boleh menggunakan wewangian atau perhiasan yang bisa menimbulkan fitnah. Perempuan dalam rumah itu tidak boleh memakai wewangian. Ini kadang ada wanita pakai wangi-wangian itu jarak sekilo udah tercium, masya Allah gitu, wangi sekali. Baunya nyengat, kadang kita nggak suka gitu kan. Nah, nyong-nyong kata orang kan. Iya. Sebagaimana yang Nabi sabdakan, ayyumam imra'atin asabat bukhuran fala tashhad ma'ana isya'il akhirah. Wanita mana saja yang pakai bukhur, itu wangian, maka janganlah dia menghadiri sholat isya bersama kami. Nabi larang ya. Nabi larang ke masjid aja pakai minyak wangi, nggak boleh. Apalagi keluar untuk pergi yang lain. Ini kadang-kadang teman-teman di kajian nggak pakai wangi, tapi kalau undangan subhanallah itu apa itu? Pakai wangi lain nggak boleh. Ke masjid aja nggak boleh pakai wangian, apalagi ke tempat yang lainnya lebih tidak boleh lagi. Nah, dan juga sebagaimana yang Nabi sabdakan di hadis Sahih Muslim, idza syahidat ihdakunnal masjida fala tamassaqina. Jika salah seorang dari kalian ingin mendatangi masjid, maka janganlah memakai harum-haruman. Enggak boleh. Dan juga Nabi bersabda, ayyuma imra'atin istaqarat famarrat 'ala qaumin liyajidu min rihaha fayazaniyah. Wanita manapun yang mengenakan wangian kemudian dia lewat di hadapan lelaki yang bukan mahramnya, lewat, kemudian laki-laki itu mencium aroma wanginya, maka wanita itu ya fajazaniyah, wanita itu seperti orang yang zina. Dosanya artinya apa? Dosanya besar, bukan dosa kecil. Ya, maka dosanya besar, bukan dosa kecil. Nah, yang keempat syaratnya adalah, yang keempat, wanita boleh ke masjid, yaitu jangan sampai terjadi ikhtilat. Ke masjid tidak boleh ikhtilat, campur baur ya antara laki dan perempuan. Maka Pak, Ibu, pintu masjid itu harus dibedakan, mana pintu masuk laki-laki dan mana pintu masuk perempuan. Apa fungsinya, apa faedahnya? Biar tidak campur, biar tidak campur baur. Begitu pula yang di belakang itu pintu wanita, depan itu laki-laki. Setelah laki jangan menyengaja lewat pintu belakang, alasannya lupa. Iya, benar, nggak boleh. Ya, dalilnya adalah sebagaimana hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, kana Rasulullah alaihi wasallam idza sallama qama nisa'u hina yaqdiya taslimahu. Artinya Nabi sallallahu ketika selesai salat, ya salam,
maka wanita itu berdiri, ya berdiri. Kemudian wayang kusu wa fi maqamihi yasiran qabla an yaquma, maka Nabi pun diam di tempatnya dan kemudian wanita itu keluar duluan. Qala nara wallahu a'lam, hadis mengatakan wallahu a'lam anna dzalika kana likai yansarifan nisa qabla an yudrikahuna ahadun rijal. Kata perawi hadis mengatakan wallahu a'lam bahwa hal ini dilakukan agar wanita terlebih dahulu meninggalkan masjid supaya tidak berpapasan dengan kaum pria. Nah, begitu pula wanita ini ya. Kalau habis kajian buat isya segera pulang. Kenapa? Dia tidak berpapasan dengan laki-laki ini menyengaja. Nggak boleh ibu ya, bapak nggak boleh menyengaja. Kadang minta ikhwan yang berjaya tegap tinggi, masya Allah gitu, nggak boleh. Ya kan gitu penyakitnya. Laki-laki penyakitnya yang bujang itu bicarakan akhwat, begitu pula akhwat yang normal. Nah, yang normal nih. Maka apa? Juga seperti itu. Seperti itu apa keadaannya? Maka nggak boleh, harus betul sudah pulang. Yang berikutnya, hendaklah wanita ketika ke masjid menjaga pandangan. Ini wanita nih, jaga pandangan, mentang-mentang pakai hijab, pakai cadar, kan nggak tahu nih, bisa lirik cara ini kan nggak nampak gitu kan? Kita diinnya nggak tahu nih, bener nggak tahu. Maka apa, wanita tidak boleh melirik, tapi wajib menjaga pandangan. Ketika jalan harus menundukkan pandangan. Nah, nunduk sekedarnya, jangan terlalu nunduk. Nanti kenapa? Nubruk kan begitu. Iya. Nah, sebagaimana yang Allah firmankan, wa kullil mu'minat, katakanlah kepada mukminat. Siapa mukminat? Wanita-wanita muslimah, wanita yang mukminat beriman. Yaghuddna min absarihinna, hendaklah mereka juga menundukkan pandangan mereka. Ini dalil tegas ya, yang perintahkan wanita untuk menundukkan pandangan. Nah, berikutnya faedah di sini, kesimpulan di sini yang ketiga. Wa yadhharu anna jawazal izni li mujarrad shalah. Menurut zahir hadis ini, izin ini hanya diperbolehkan untuk salat. Artinya yang tidak boleh melarang ketika wanita minta izin adalah untuk salat saja, ini zahirnya. Maka ketika istri minta izin ke pasar dilarang, boleh atau tidak? Boleh. Enggak apa, gak usah ke pasar. Larang aja, jadi gak masakan gitu. Jadi antar itu, ya udah antar aja, jangan pergi sendiri antar, kan begitu. Nah, kemudian amal istima'il mawa'idi wal khutbi al-a'yad wajibu huduruhunna. Dan juga dibolehkan mendengarkan nasihat dan ceramah di masjid. Artinya wanita boleh juga ke masjid kajian, nggak ada masalah. Fayajibu huduruhunna. Dan juga wanita diperbolehkan juga ke masjid atau dianjurkan untuk mendengarkan khutbah, yaitu khutbah Id. Sebagaimana hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha, umirna an nakhruja fil 'idain. Kami diperintahkan untuk keluar pada dua hari raya dan juga mengeluarkan wanita-wanita apa? Dan juga diperintahkan untuk melakukan wanita gadis-gadis dan juga wanita-wanita pingitan untuk datang sholat Id. Ini perintah berarti untuk ke masjid, untuk dengarkan khutbah. Bahkan wanita haid pun juga ketika Id diperintahkan untuk mendatangi tempat sholat. Apa faedahnya untuk dengarkan khutbah? Nah, yang keempat, syiddatul inkaru ala man i'tarada ala sunnah sallam. Yang keempat adalah kesimpulan di sini yang keempat, pengingkaran yang keras terhadap orang-orang yang menentang sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang yang tentang sunnah, kita boleh mengingkarinya. Bahkan pengingkaran yang keras. Jangan kebalik, orang anak buah dilarang enggak? Ini kebalik ini. Seharusnya siapa? Yang tidak mengamalkan sunnah, yang tentang sunnah, itu yang kita ingkari. Ini kebalik, orang mengamalkan sunnah diingkari. Nah, yang kelima, kesimpulan hadis ini yang kelima,
annahu yanbaghi liman arada an yuwajjihu kalam syari' ila ma'na yarahu an yakuna dzalika bi adabi mahtaram wa husnu tawjih. Artinya orang yang hendak mengarahkan perkataan pembawa syariat sesuatu yang makna atau mengatakan pendapatnya ayyakuna dzalika bil adab, maka hendaklah dia memperhatikan adab dan dengan cara yang baik. Baiklah kita menyampaikan al-haq, kebenaran, juga harus ada adabnya dan juga apa, dengan cara yang baik. Wallahu a'lam. Cukup insyaallah. Silahkan ada pertanyaan. Nah, di sini apakah semua jenis pewangi, apakah hanya pewangian sebagian yang dilarang digunakan untuk wanita? Jawabannya semua pewangian yang ketika dipakai itu baunya sangat tajam, maka tidak boleh digunakan, kecuali wangian yang baunya itu tidak terlalu tajam. Contohnya apa? Contohnya adalah bedak ketek. Iya, ini wanita juga harus diperhatikan ada seperti itu. Jangan sampai temennya nanti ini mentang-mentang nggak boleh pakai wangi, nggak pakai. Nanti, waduh, ini nggak enak temennya kan? Diperhatikan boleh, ya. Nah, sebagaimana yang Nabi sabdakan di hadis sahih rawahu Al-Baihaqi, lihat kitab Sahih Kisah Nisa. Nabi sabda, "Inna tibar rijali ma khafiya launuhu." Wangian seorang laki-laki itu yang jelas warnanya tapi tampak bau harumnya. Laki-laki itu wangi-wanginya jelas dan baunya juga tercium. Ini bagi laki-laki boleh pakai parfum. Kalau ada yang bertanya, "Ustaz, kenapa laki-laki boleh, wanita nggak boleh?" Jawabannya karena adanya dalil. Karena adanya dalil laki-laki suruh wangi-wangi, perempuan nggak boleh, kan begitu. Nah, watibun nisa, adapun pewangi wanita, mazhara launuh, yaitu warnanya jelas, wa khufiya rihu, tapi baunya tidak nampak. Artinya apa? Itu tercium ketika nempelkan di bajunya. Jadi begitu moto atau apa-apa untuk pewangi spray pakaian, kalau itu wanginya tajam nggak boleh digunakan, nggak boleh untuk wanita, nggak boleh. Tapi kalau wanginya itu nggak terlalu tajam, bisa dicium, kalau kita tempelkan di baju dia, maka boleh. Paham? Karena apa? Karena hadis sedih, wanita memakai wangi-wangian kemudian dia lewat di hadapan laki-laki itu bisa mencium baunya, maka wanita itu dikatakan sebagai berzina. Jadi wanginya yang bisa dicium oleh laki-laki. Wallahu a'lam. Yang lain? Nah, pertanyaan yang berikutnya, lebih utama mana wanita itu sholat di rumah atau di masjid? Karena adanya dalil tidak boleh melarang wanita hadir ke masjid. Pertanyaannya, lebih utama mana, sholat di masjid atau di rumah bagi wanita? Jawabannya adalah ulama sepakat tidak wajibnya wanita sholat di masjid. Ini gak ada khilaf. Gak ada khilaf, wanita tidak ada kewajiban ke masjid. Dan sholat yang paling utama, yang besar pahalanya bagi wanita, dikerjakan di rumah. Sebagaimana yang Nabi sabdakan di hadis sahih, "Salatu ihdakunna fi madda'iha afdhalu min salatiha fi hujratiha." Salat salah seorang dari kalian di madkha'nya, yaitu kamar khususnya, lebih utama daripada salatnya di kamarnya. Artinya punya tempat khusus, lebih utama dibandingkan salat di kamar. Nah, wa salatuha fi hujratiha afdhalu min salatiha fi dariha. Dan salatnya di kamarnya lebih utama daripada salatnya di rumahnya.
wa salatuha fi dariha afdalu min salatiha fi masjidi qaumiha. Dan salatnya di rumahnya lebih utama daripada salatnya di masjid kaumnya. Wanita salat di rumahnya itu lebih utama dibandingkan salat di masjid kaumnya. Berarti apa? Lebih utama di rumah. Nah, kemudian Syekh Shalih Ibnu Utsaimin menjelaskan, Nabi SAW bersabda demikian sementara beliau berada di mana? Di Madinah. Kita tahu Madinah itu, sholat di Madinah ada keutamaan yang besar. Berapa keutamaan yang di Madinah? 1000 kali dibandingkan sholat di masjid lain. Ternyata wanita di rumah lebih utama dibandingkan di masjid Madinah. Subhanallah. Nah, cukup insyaallah. Yang enggak dijawab ini insyaallah kita dijawab nanti pertemuan akhiratan insyaallah ta'ala. Doa penutup kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.